Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Luar biasa tapi nggak semangat ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat, amin. Saya berharap juga Bapak Saudara yang di rumah pasti semua juga dalam keadaan baik dan sehat. Saya menyambut Bapak Saudara, apakah ada tamu atau Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan kalau ada? Oh, enggak ada. Semuanya jemaat yang diberkati Tuhan. Bapak Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, termasuk hidup kami. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup, juru selamat umat manusia yang percaya kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan menuntun kami, membimbing kami untuk boleh ada di tempat ini. Dan kalau kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, semua oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ketika kami datang membawa hati, membawa pikiran dan membawa jiwa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah fokus kami bukan tentang manusia, tetapi kami fokus akan Engkau. Biarlah fokus kami bukan berdasarkan jumlah berapa yang hadir dalam ruangan ini, tetapi kami fokus akan Engkau pribadi yang ada dan yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengurapi, menolong, berkati, baik itu El Singers pemain musik, menyampaikan firman-Mu, dan semua yang terlibat, semuanya diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Biarlah ketika pujian kami naikkan, ketika firman Tuhan disampaikan, jiwa, hati kami, pendengaran kami terbuka dan terarah hanya kepada Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak Tuhan, pemirsa yang ada di rumah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka kami juga percaya Engkau juga ada bersama dengan mereka saat ini. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami pagi hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami keluar dari ruangan ini, kami tidak akan kembali seperti yang sama yang kemarin, tetapi ada perubahan hidup oleh karena firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang besar bagi kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa bagi kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Besarkan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Dia. Menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, karena Dia adalah Allah yang besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar
Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus dengan bersuka cita. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku dengan sukacita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Dia yang kuasa, Dia yang menolong kehidupan kita. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita ada sebagaimana kita ada dalam kehidupan kita. Saat kita menyembah kepada Tuhan, kita datang dengan keadaan kita kepada Tuhan. Kita memang tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Karena anugerah-Nya yang besar bagi kita, karena kasih-Nya kita ada untuk menyembah Dia. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Ini kami Tuhan, sebagaimana kami ada. Oh, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Dengan segenap hati, dengan segenap iman katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah. Mari kita menyembah Dia, nyatakan Dialah yang besar. Hanya anugerah Tuhan yang besar. Amin. Oh, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah. Naikkan suara kita bagi Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami di setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Kami berjalan dari firman-Mu Tuhan. Pujian ini akan mengantarkan kami menerima firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Di jiwaku adalah bersama. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah aku ragukan kasih. Dengan segenap hati katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak
bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Engkau meninggalkan aku sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan kepada kami Tuhan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu Bapa. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar anugerah-Mu Tuhan. Melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau juga adalah Allah yang maha hadir dalam Roh Kudus yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau berkata-kata kepada kami untuk kami mengerti betapa dahsyatnya Engkau, betapa hebat dan luar biasanya Engkau, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan dengan puji-pujian segenap hati kami. Dan ketika kami rindu akan firman-Mu, berbicara kepada kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Dan juga shalom untuk jemaat yang live streaming di rumah dengan medsosnya yang ada, yang dipergunakan. Bersyukur sekali hari ini adalah kesempatan kedua
Pak Pendeta memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tema yang diberikan yaitu adalah apa itu? Di sana udah ada ya. Lupa. Great is our God. Tema yang diberikan. Berarti artinya adalah apa itu? Allah kita adalah hebat. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Harus kita memperhatikan betul apa hubungannya Allah kita yang kita sembah yang hebat itu dengan Allah yang disembah oleh Abraham. Karena kalau menyimpang dari Allah Abraham, maka itu bukanlah Allah yang dimaksud dalam firman Tuhan. Allah yang hebat, yang luar biasa, yang besar itu harus adalah Allahnya Abraham. Jadi mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 4 ayat yang 16 sampai dengan 25. Tetapi saya akan baca pada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita menyimak pada Alkitab kita masing-masing, Roma pasal 4, ayat 16 sampai dengan 21, yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam hati dalam seluruh kehidupannya. Allah Abraham dan karakter iman Abraham ini harus menjadi tekanan penting bagi orang-orang percaya. Ketika kita mengatakan great is our God, kita tahu Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Bapa banyak bangsa yang beriman adalah Abraham. Abraham itu menyembah Allah. Allah yang bagaimanakah yang disembah oleh Abraham? Allah yang disembah oleh Abraham, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang pertama yang perlu kita pahami adalah Allah yang menjadikan dengan firman-Nya. Itu adalah Allah Abraham yang luar biasa itu. Perhatikan pada ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam ayat 17 ada 2 poin. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah
Allah Abraham adalah Allah yang menciptakan dengan firman-Nya. Jadi ketika kita mempercayai Allah yang kita sembah, ketika cocok sesuai dengan Allah Abraham, maka Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang menjadikan dengan firman-Nya segala yang tidak ada menjadi ada. Berarti kita harus mengingat masa penciptaan. Masa penciptaan itu tertulis dalam Kejadian pasal 1 sampai akhirnya itu. Sampai pasal 2 ayat 1. Allah adalah Allah yang berfirman menjadikan semua yang ada, bumi serta segala isinya. Allah yang menciptakan cakrawala, itu semua tidak ada bahannya untuk Dia ciptakan. Tidak ada peralatannya untuk Dia menjadikan. Tapi Dia menjadikan itu semua dengan firman-Nya, maka yang difirmankannya jadi. Kita bisa melihat langit, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bumi. Berapa jarak kita dengan matahari, sehingga kita bisa melihat, merasakan panasnya. Kalau panas matahari itu betapa hebat membuat kita yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi legam. Betapa hebatnya lagi kuasa Allah yang menciptakan langit itu. Allah itu adalah Allah yang great is our good. Allah kita yang hebat luar biasa. Kenapa Dia dikatakan luar biasa? Karena Dia menciptakan segala yang ada dengan firman. Dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dan firman ini yang menjadikan segala sesuatu itu kemudian menjelma menjadi Yesus Kristus. Menjelma menjadi manusia yang diam di antara kita. Yang menyatakan kasih, kemurahan, dan anugerahnya kepada kita yang berlimpah-limpah dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa kita. Betapa hebatnya kasih Allah itu. Dan kehebatan Dia juga terlihat nyata dari apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Hidup kita karena hidup yang Tuhan berikan. Nyawa kita karena Allah yang memberikan. Kalau ada nyawa kita yang hilang, itu juga karena Tuhan yang mengambil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham adalah Allah yang hebat. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta. Samakah yang kita sembah? Sama? Atau berbeda? Sama kan ya? Sama, harus sama. Kalau enggak sama ini ada masalah kalau enggak sama. Sama, Allah kita adalah Allah Abraham. Allah Abraham adalah yang pertama, Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Berarti Dia adalah Sang Pencipta. Yang kedua, Allah Abraham, itu kita perhatikan pada ayat 21, 20 dan 21 dulu. Karena saya pengen runut ya, dari Allah yang menciptakan, lalu Allah yang menepati janjinya, kemudian adalah Allah yang menepati, bisa menghidupkan orang mati, sebagaimana Tuhan Yesus pernah menghidupkan Lazarus. Ayat 20 dan 21 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang kedua, Allah Abraham, Allah yang hebat itu, yang kita sembah itu adalah Allah yang tepat janji. Ada yang pernah diingkari janjinya? Ya, sudah mau pacaran, ternyata tidak jadi dia berpacaran.
mau dinikahi, tidak jadi dinikahi. Apakah ada yang diingkari? Sakit ya kalau diingkari ya. Ya, Allah kita tidak pernah mengingkari. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Abraham yang disembah adalah Allah yang tidak mengingkari janjinya, yang tepat janjinya. Kira-kira janji Allah kepada Abraham apa? Allah akan memberikan keturunan. Memberikan siapa? Ishak. Saya buka catatan dulu. Allah yang memberikan Ishak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham itu dipanggil oleh Allah itu pada usia 75 tahun. 75 tahun dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, dari keluarganya, dari sanak saudaranya. Dan dalam perjalanannya keluar itu, Allah menjanjikan kepada Abram bahwa dia akan memiliki anak, memiliki keturunan. Kenapa? Karena Tuhan telah bersabda bahwa Abram akan disebut sebagai bapa banyak bangsa. Tetapi setelah sekian lama Abram tidak juga punya anak. Sampai usia 80, 85, 90, 95 tidak juga kunjung punya anak. Padahal Allah sudah menjanjikan 96, 97, 98, 99 Allah berjanji mengatakan lagi bahwa engkau akan melahirkan seorang anak bagimu. Dalam hal itu Bapak Ibu dan Saudara, baik Abraham maupun Sarah itu tertawa. Menertawakan apa? Menertawakan dirinya dan juga menertawakan Allah ketika dia dikatakan engkau akan melahirkan. Apa saja yang dikatakan Abraham maupun Sarah? Abraham maupun Sarah mengatakan, aku telah lanjut usia, aku telah tua, telah berumur, telah mati haid. Bahkan Sarah mengatakan, akan berahikah aku pada usia yang tua ini? Hampir-hampir saja Abram dan Sarah meragukan janji Allah. Maka mereka mentertawakan dirinya sendiri dan juga menertawakan Allah karena usia telah lanjut. Sudah usia 99 tahun dijanjikan lagi. Lalu Tuhan mempertegas, pada waktu ini juga pada tahun yang akan datang kamu akan melahirkan. Barulah Abraham dan Sarah percaya. Lalu kemudian di usia yang ke-100 lahirlah seorang anak bagi Abram dari Sarah. Iman kepada Allah yang disembah Abraham bukan perkara yang mudah untuk dipegang. Bukan perkara mudah untuk kita pegang. Karena dibutuhkan iman percaya kita yang sungguh-sungguh, yang tulen, yang benar-benar. Maka saya mengatakan Abram dan Sarah di dalam menantikan janji Tuhan, dia menantikan sampai mujizat menjadi nyata. Artinya walaupun tidak terjadi mujizat, maka Abram tetap percaya. Walaupun tidak terjadi penambahan atau kelahiran yang dilakukan pada Sarah, maka Abram dan Sarah tetap percaya bahwa Allah akan menyatakan kemurahan dan kasih-Nya. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, sungguh Tuhan menepati janji-Nya. Dilahirkanlah bagi Sarah atau bagi Abraham seorang anak yang bernama siapa? Ishak.
Allah menepati janjinya di saat-saat yang terakhir ketika Abraham mulai lemah, ketika Sarah mulai lemah. Tidak mungkin akan terjadi proses kehamilan lagi oleh karena usia dan telah mati haid. Ini tantangan iman bagi orang yang bergumul ketika belum punya juga keturunan dalam rumah tangganya. Nantikan sampai janji Allah menjadi nyata digenapi. Dan kita harus beriman bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ada amin Bapak Ibu dan Saudara? Ada amin. Allah Abraham adalah Allah yang tepat janji. Dia memberikan Ishak bagi Abraham. Yang ketiga, kita ke ayat yang ke-17. Allah Abraham adalah Allah yang menghidupkan orang yang mati. Iya. Allah yang menghidupkan orang yang mati. Di kitab Kejadian saya tidak menemukan catatan bahwa Allah yang disembah Abraham adalah Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Dalam kitab Kejadian di mana Abraham tertulis di sana. Tetapi Rasul Paulus mencatat, mengutip, menerangkan, memberikan penjelasan sehingga tertuang dalam kitab Roma bahwa Allah Abraham adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Maka bisa kita bayangkan ketika pada waktu itu Abraham begitu senang-senangnya menimang anaknya Ishak, kemudian bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, sudah bisa diajak kemana-mana. Satu saat Allah menyuruhnya untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran untuk disembelih, dilakukan oleh Abraham sendiri. Bisa tidak kita membayangkan anak kita sendiri, kita menghabisinya, kita membunuhnya untuk diserahkan, dikorbankan kepada Allah yang disembah. Ini sesuatu yang sangat-sangat rumit. Bahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus juga rumit. Karena kita dituntut setia, kita diharap setia. Karena iman sendiri adalah menurut apa kata firman Tuhan. Seperti Abraham, bawalah anakmu, persembahkanlah itu kepadaku. Oleh karena Abraham adalah orang yang beriman, maka dia menuruti apa yang difirmankan oleh Allah. Dan itu dilakukannya. Bahkan ketika Abraham sudah mulai saatnya untuk menghunus pisau belatinya untuk memotong urat leher dari Ishak. Saat itulah pertolongan Tuhan nyata. Bayangkan bagaimana jika terlambat sedetik saja. Tergoles layang-layang aja ada orang yang meninggal ya. Pernah dengar berita itu? Apalagi pisau belati yang sudah disiapkan. Sekali putus saja, sudah apa jadinya. Tetapi Abraham tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang difirmankan Allah. Meskipun Abraham adalah orang yang beriman, tentu dia berpikir beratus-ratus kali ketika harus mempersembahkan anaknya. Mengapa dia memberikan anaknya Ishak untuk menjadi korban sembelihan, korban bakaran? Alkitab mencatat bahwa Allah yang disembah Abraham adalah Allah yang dapat menghidupkan orang mati. Allah yang dapat menghidupkan orang yang mati. Dan Allah Abraham adalah Allah yang sama, yaitu seperti Yesus Kristus yang menghidupkan Lazarus. Menghidupkannya dari kematian setelah 4 hari berada di dalam kubur. Luar biasa Allah kita itu. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menakjubkan, Allah yang mengagumkan.
Oleh karena Allah yang disembah Abraham, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, maka kita perlu juga membangun iman kita yang kuat. Sekarang kita mempelajari karakter iman Abraham. Tolong. Ya. Terus saja poin pertama. Ya. Perhatikan Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Karakter iman Abraham adalah tidak menjadi lemah, artinya kuat. Apakah karakter iman kita kuat? Atau apakah kita sedang lemah saat ini? Mungkin saja COVID-19 sudah mulai melemahkan kita. Asa kita, harapan kita, kesetiaan kita bisa jadi terkikis. Kita belajar kepada Abraham bahwa dia memiliki karakter iman yang kuat. Tubuhnya secara fisik Abraham telah makin tua. Tapi dia tidak pasrah oleh keadaan. Apakah kita sudah menyerah juga oleh keadaan sekarang ini? Mencari pekerjaan sulit. Membangun kehidupan perekonomian kita yang juga semakin berat. Saya terberkati ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini. Karena ketika sampai dengan bulan 11 ini, praktis saya tidak ada pelayanan. Ya. Yang namanya kepala keluarga tidak pelayanan, berarti tidak punya pekerjaan atau tidak bekerja. Waduh, pusing kadang puyeng, ya. Sakit kepala. Tapi ketika membaca firman Tuhan ini kita perlu harus menjadi inspirasi. Firman Tuhan betul-betul menguatkan saya, menguatkan kami untuk tidak pasrah oleh keadaan. Dan tentunya ada pertolongan dari orang-orang tertentu yang menolong, yang memberkati, yang mempercayakan, mempercayai, yang merekomendasikan. Itu yang menguatkan saya. Walaupun saat ini belum juga ada kepastian kapan dan di mana pelayanan. Saya harus kuat, berkarakter iman yang kuat. Karena saya mau belajar kepada Abraham. Ketika Allah Abraham adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, maka iman Abraham adalah iman yang kuat juga. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki iman yang kuat. Tidak mudah jatuh. Ya. Yang kedua, tidak menjadi bimbang. Yakin. Tidak menjadi bimbang. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tidak bimbang. Bukan Bambang ya. Kalau Bambang itu keluarganya Pak Paulus Bumantoro itu. Pak Bambang ada 2. Saya itu juga punya keluarga itu lanangnya 4. Itu kakak saya pertama namanya Bambang. Bambang Wahyudi. Yang kedua itu Bambang Hananto, yang ketiga Bambang Supriyanto. Apes saya, tidak dikasih nama Bambang. Enggak ada nama Bambangnya. Padahal katanya arti kata Bambang itu ganteng, bagus. Saya enggak ada nama Bambangnya. Dikasih nama Sri Mulyono, Sri itu artinya indah. Apakah mungkin saya diharapkan perempuan cantik begitu? Tidak bimbang, ya, tidak bimbang. Saya betul-betul salut dengan keluarga Bu Eko, keluarga besarnya. Ketika katanya pada waktu itu Pendeta Bambang itu sudah semua dikumpulkan, yang di Lampung diundang, ibunya yang di Lampung harus pulang, katanya semua sudah pasrah menyerah. Saya nggak tahu apakah pada waktu itu bimbang. Mungkin sudah pada pasrah bagaimana keadaan Pendeta Bambang.
Tapi oleh karena mereka tidak bimbang, pasrah, menyerahkan kepada Tuhan, mengamini bahwa Tuhan yang diimani adalah Tuhan yang berkuasa, akhirnya kita bisa melihat, menyaksikan, mendengar Pendeta Bambang itu sehat kembali dan kuat, dan kita berharap akan diberkati Tuhan dengan kesembuhan Pendeta Ibu Eko ya. Luar biasa. Kita jangan bimbang terhadap Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Maka kita harus percaya 100%, 24 karat murni, tidak berkurang. Dikatakan di situ malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jangan bimbang memuliakan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, karakter iman Abraham yang terakhir. Tetap pada ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Mutlak percaya. Abraham berkarakter iman mutlak. Kalau Pendeta Artinus mengatakan telak, ya mutlak. Mutlak. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi ragu, tapi makin teguh, makin kokoh, makin kuat. Itu karakter iman Abraham. Maka karakter iman Abraham, karena dia adalah bapa orang percaya, karakter iman saya dan saudara pun juga harus diperkuat. Mengutip apa yang dikatakan Pendeta Immanuel, jangan cengeng. Tidak mudah nangis, tidak mudah meronta, tidak mudah untuk digoyahkan. Oleh karena kita memiliki keyakinan yang penuh. Kalau sebuah anak panah yang dipanahkan itu tertancap secara penuh, tertancap kuat, maka dicabut akan sulit, digoyang-goyangkan juga tetap akan tertanam di sana. Itu karakter iman Abraham. Apakah kita punya karakter seperti Abraham yang berkarakter demikian? Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, yang terakhir, ya. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, Allah Abraham menggenapkan dirinya dalam Tuhan Yesus. Allah yang menciptakan segala yang ada, Allah yang menepati janjinya, dan Allah yang hidup atau menghidupkan orang mati telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Adakah kita memiliki iman seperti Abraham mengimani Allah? Adakah karakter iman kita seperti Abraham yang kuat di dalam menaruh iman dan pengharapannya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mari kita renungkan. Kita meresponi sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita meresponi firman Tuhan. Apapun yang sudah kita dengar, bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, yaitu Allah yang menciptakan segala yang ada dengan firman-Nya. Allah yang setia menepati janjinya, tepat janji, dan juga Allah yang mampu, sanggup menghidupkan orang yang mati. Itulah Allah kita. Dialah yang kita katakan great is our God. Dan mari kita beriman semakin teguh dan semakin kuat kepadanya. Mari kita
meresponi dengan sebuah pujian yang akan kita lantunkan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Mari beri kemuliaan, beri hormat kepada Allah kita, Allah yang hebat, yang luar biasa itu. Suara pujian, ku agungkan. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. mari saudara, kita berikan kehormatan kita hanya kepada Tuhan. Penghormatan dengan puji-pujian, mengagungkan namanya. Mari segala kemuliaan hanya kita berikan kepadanya. Mari puji-pujian kita lantunkan kepadanya, karena Dia besar. Dialah Allah yang besar dan maha besar. Dialah Allah yang ajaib. Tiada yang seperti Allah Abraham, tiada yang seperti Allah Ishak, tiada yang seperti Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Mari kita sembah Dia, sembah dan sembah Dia. Biarkan musik saja yang mengalun, kita akan merenungkan. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan menyentuh hati saudara, Tuhan menyatakan secara pribadi firman-Nya dan engkau merindukan, Tuhan menjamah engkau. Atau saudara sedang mempergumulkan sesuatu yang berhubungan dengan nama Allah, yang berhubungan dengan kuasa-Nya, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan yang ada, bahwa Allah adalah Allah yang menepati janji-Nya, bahwa Allah adalah Allah yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan kuasa-Nya. Dan ketika ada yang secara pribadi Tuhan menggerakkan engkau dan engkau ingin didoakan, ingin dilayani secara pribadi, di tempat ini ada pendeta Immanuel dan pendeta Artinus yang akan menolong mendoakan saudara. Apabila ada yang sedang bergumul, ada bergumul sesuatu, apakah ada? Atau saudara ingin berdoa secara pribadi, berdoa secara pribadi, maka Allah yang maha mendengar akan memenuhi firman-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami Bapa. Kiranya firman-Mu hidup, mengalir, menghidupkan iman kami yang lemah menjadi teguh, yang goyah menjadi kokoh, yang bimbang menjadi mantap dan yakin, yang mulai tidak percaya, yang mulai undur akan semakin setia dan setia kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
kiranya namamu diagungkan dan dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dalam doa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Mulyono, yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang hadir. Kita diberkati, amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak warta gereja kita pada pagi hari ini. Ibadah minggu depan pada tanggal 29 November diadakan di gereja secara langsung dan live streaming. Firman Tuhan dilayani oleh hambanya, saya sendiri. Silahkan jemaat untuk boleh hadir yang tentunya dalam keadaan sehat. Dan kita akan terus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang diperintahkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Next. Sidang jemaat dan simpatisan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh dan bisa memberikan persembahan melalui ketika Bapak Ibu mengikuti ibadah secara live streaming, bisa dikumpulkan satu keluarga, ditaruh di dalam amplop lalu diantarkan ke gereja, bisa ditaruh di TU gereja yang kantor kita buka pada pukul 8 sampai pukul 16. Juga boleh ditransfer secara langsung dengan nomor rekening yang ada di layar atas nama Pendeta Immanuel Ragiono dan atau Lorencia Agnes. Bapak Ibu juga bisa memakai barcode seperti yang tertera di layar, bisa melalui Oppo, GoPay, SIM Niaga, MyBank dan lain sebagainya. Dipermudah cara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini. Silahkan. Ya, Bapak Ibu semua dihimbau jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah umum hari Minggu ya di gereja dengan kondisi tubuh yang sehat tentunya ya. Usia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Kapasitas gereja kita ini 120 ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kita mengurangi, kita hanya 50% dari biasanya, maka silahkan yang sehat, ya, yang rindu untuk berbakti di gereja silahkan. Kemudian Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mulyono yang sudah menyampaikan firman. Pak, diberkati Tuhan selalu dan kami terus mendoakan supaya Tuhan terus memberkati dan memakai pelayanan sekeluarga. Diberitahukan kepada seluruh panitia perancang untuk hadir dalam rapat hari Minggu depan setelah selesai ibadah. Ya, kita akan mengadakan rapat dengan protokol kesehatan. Tempatnya di ruang kelas seperti biasa. Agenda kita akan membahas program dan anggaran gereja tahun 2020-2021 ya. Mohon kehadirannya dan Tuhan memberkati. Peduli Kasih Panitia Sosial Gereja Baptis Indonesia mengundang para janda dan penerima bantuan beasiswa tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dalam pertemuan khusus pada hari Minggu 6 Desember jam 10.30 ya, setelah selesai ibadah pagi di ruang kelas samping gereja ini dengan mengikuti protokol kesehatan untuk menerima pengarahan atau pembekalan dari saya Pendeta Immanuel Ragiono. Dan bagi penerima beasiswa atau siswa-siswi wajib hadir ya, dengan didampingi oleh salah satu dari orang tua, ayah maupun ibu. Mohon diperhatikan ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus kita menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar kita tidak terinfeksi oleh COVID-19. Jaga baik kesehatan kita masing-masing.
Mari membangun mezbah doa setiap malam ya, seluruh sidang jemaat. Dengan serentak kita akan berdoa dan terus tetap berdoa. Pokok-pokok doa telah dikirimkan setiap hari ya kepada seluruh jemaat tentunya melalui WA, grup WA masing-masing. Dan silahkan Bapak Ibu untuk terus bergabung di dalam doa bersama ini. Kita akan mendoakan dan mengucapkan selamat kepada Ibu Dina Felicia yang berulang tahun pada tanggal 24 November. Selamat ulang tahun Ibu Dina. Kemudian Saudara David Jo Wijaya tanggal 24 juga, selamat berulang tahun. Kemudian Ibu Deborah Rosida, selamat berulang tahun Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 25 November Ibu Mika Talita Kumi, selamat berulang tahun Ibu Mika. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tanggal 26 November Bapak Samsul Darmawan. Pak Samsul selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Saudari kita Esther Cindy Kalista 27 November berulang tahun. Panjang umur Dek dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan juga tanggal 20 November tidak lupa untuk Bapak Andi Firman Kohar, selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati tentunya dengan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam doa ibadah kita, juga berdoa secara bersama dengan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami di dalam surga, Allah yang besar, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang penuh kasih sayang, di mana Engkau boleh mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, menebus dosa kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bersyukur atas kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah pagi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapa yang sudah kami bacakan namanya satu persatu. Kami percaya bahwa perjalanan hidup yang indah, yang menyenangkan adalah perjalanan hidup yang disertai bersama Yesus. Oleh karenanya maka kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah mereka tetap di dalam pemeliharaan kasih dan penyertaan-Mu. Mereka senantiasa dilindungi, disertai, diberikan kesehatan panjang umur, dan sukses di dalam menjalani kehidupan atas segala cita-cita dan kerinduannya, karena di dalamnya nama Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh sidang jemaat yang mungkin terkena dampak COVID. Pekerjaan mereka terganggu, penghasilan mereka berkurang. Kemungkinan juga mereka sedang dirumahkan dari perusahaan mereka. Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang besar, jalan keluar kami. Kami tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil dalam nama Yesus. Dan Engkau akan memberikan solusi dan jalan keluar setiap permasalahan yang kami hadapi. Ketika ada jemaat yang menderita sakit, kami berdoa, biarlah di dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dan siapapun mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa Bapa, jika mereka memiliki sebuah pergumulan, mungkin pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan tentang ekonomi, keuangan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau mendampingi kami dalam berusaha, dalam mencari nafkah, dalam setiap perjalanan dengan penuh pergumulan ini. Kami percaya bahwa ketika kami beriman teguh kepada Engkau sebagaimana Abraham, maka Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa negara kami di dalam mengentaskan baik kemiskinan maupun menyelesaikan pergumulan dan secara mendasar, yaitu berkenaan dengan ancaman COVID-19. Engkau tahu bahwa banyak korban yang terjadi, banyak kematian yang terjadi terhadap anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan dalam persiapan vaksin yang sampai saat ini terus diproses, kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Inilah, biarlah ini menjadi sarana daripada Engkau menyembuhkan umat-Mu. Dan kami berdoa jika Engkau berkenan, biarlah Engkau cepat selesaikan COVID ini.
tidak berlama-lama, sehingga aktivitas masyarakat, aktivitas kami sekalian termasuk anak-anak sekolah boleh dimulai kembali agar mereka boleh bersama-sama belajar dan menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjalankan bisnis dan aktivitas sosial yang lain. Kami mendoakan Presiden dan jajaran para menteri, semua kabinet, pemerintahan sampai kepada pemerintahan yang terendah sekalipun, kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Teristimewa di saat bulan-bulan ini akan mengadakan pilkada secara serentak seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan ini berjalan dengan baik, dan juga dengan kerumunan yang ada, dengan kehadiran orang ke TPS masing-masing untuk memilih calon mereka, tidak terpapar COVID-19, sehingga bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan juga hamba-Mu Pendeta Mulyono dan keluarga yang terus menanti kehendak Tuhan dalam pelayanan. Biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi. Gereja yang sudah bersedia memanggilnya boleh mengambil sebuah keputusan yang berani, tidak memberikan sebuah keputusan-keputusan yang masih menggantung. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini yang sudah lama menunggu apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa biar anak-anak tetap diberkati dan sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ini, simpatisan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah ini. Diberkatilah mereka sekalian, agar mereka tetap terlindungi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Jagalah kesehatan saudara, hindarilah kerumunan agar saudara tidak terpapar COVID-19. Dan biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh-Nya yang kudus, tinggal serta dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sidang jemaat dipersilakan duduk bersaat teduh, mengucap syukur, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.